Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, berikut saya akan menyajikan tutorial tentang pembuatan Google Form sebagai penilaian. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita login ke akun Gmail kita dan masuk ke fitur Google Drive. Jadi pertama Bapak Ibu masuk ke browser Bapak Ibu dulu, kemudian kita masuk ke akun Gmail kita, kemudian kita klik menu Drive karena Google Form di sini adalah salah satu fitur atau menu dari Google Drive. Setelah kita masuk di dalam Google Drive, untuk membuat formulir, untuk membuat soal menggunakan Google Form, Bapak Ibu bisa melakukan klik ini, klik plus atau klik baru ini. Oke, kita klik, kemudian kita klik tombol new baru, kemudian kita klik lainnya, kita klik Google Form dan pilih formulir kosong. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita baru pertama untuk membuat Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan judul dan deskripsinya terlebih dahulu. Tulis soal ulangan harian pertama. Deskripsinya ini nanti di soal ulangan harian pertama akan di awal atau di kop soal Bapak Ibu. Kemudian deskripsinya misal saya tuliskan berikutnya, di sini juga sudah ikut berubah ya. Oke, setelah kita mengisi pada bagian awal ini, kemudian sebuah soal biasanya menyuruh untuk siswa untuk mengisi identitas terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakan soalnya. Maka kita bisa menambahkan tombol tambahkan bagian seperti yang ditunjukkan ini. Kita bisa menggunakan menambahkan bagian untuk memberikan identitas pada peserta. Jadi identitas pada peserta, tambahkan bagian. Oke. Kita bisa menuliskan di sini judulnya adalah identitas peserta didik. Misal saya mengatur deskripsinya. Kemudian setelah ini selesai, setelah kita memberikan judul pada judul untuk identitas peserta didik, untuk menambahkan identitas apa saja yang akan kita tanyakan agar peserta didik mengisinya, kita klik tanda plus ini, tambahkan pertanyaan. Oke, yang pertama adalah kita menyuruh peserta didik untuk mengisi nama. Kita tulis nama lengkap. Oke, nama lengkap. Jadi bentuknya merupakan jawaban singkat. Jadi nanti peserta didik tinggal mengisinya. Jika kita ingin peserta didik mengisinya untuk bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, maka di sini harus kita geser tanda ini, wajib diisi. Jadi artinya peserta didik nanti baru bisa melanjutkan mengerjakan ke tahap berikutnya kalau dia mengisi poin ini. Oke,
nama lengkap, kemudian bisa kita tambahkan dengan kelasnya. Kelas berapa? Kelas, oke. Kelas wajib diisi. Untuk kelas ini, misal di sekolah Bapak Ibu kelasnya ada paralel. Misal kelas 1 ada 2 kelas, kelas 6 di sini ada 2 kelas atau 3 kelas. Kita bisa selain di sini mengubahnya menjadi misalkan jawaban singkat, sehingga peserta nanti bisa menuliskan misal kelas 6A, 6B, kita juga bisa mengubahnya menjadi bentuk drop down. Drop down, kita klik drop down dan kita isi option di sini. Jadi nanti peserta didik tinggal memilihnya. Misal 6A, kemudian dia 6B. Jadi nanti di peserta didik tinggal mengisinya. Nih, nama lengkap, kelas, kemudian bisa kita tambahkan lagi misalkan nomor absen. Untuk nomor absen ini nanti langsung terdetek bahwa dia jawabannya menghendaki berupa angka. Oke, sudah. Bagian selanjutnya adalah soal kita. Maka setelah identitas ini selesai, kita klik tambahkan bagian lagi. Ini akan menuju soal kita. Kita beri judul lembar soal pilihan ganda. Kita beri deskripsi. Oke. Ketika bagian judulnya sudah, kita klik tambahkan pertanyaan. Untuk siap menulis soal kita. Sebelumnya Bapak Ibu, Google Form ini kan aslinya adalah sebuah formulir yang digunakan untuk pengumpulan data, misalkan survei, kuesioner, dan sebagainya. Namun kita bisa mengaplikasikannya, memanfaatkannya untuk membuat soal. Nah, caranya adalah kita melakukan pengaturan, melakukan setting sehingga formulir kita ini berbentuk sebuah kuis. Caranya adalah kita melakukan pengaturan. Oke. Kita klik green seperti gear ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pengaturannya, setelannya. Kita klik. Nah, ada 3 opsi di setelan ini, yaitu umum, presentasi, dan kuis. Kita masuk ke umum. Di sini ada fitur kumpulan alamat email. Jadi kalau kita mengaktifkan fitur ini, maka peserta didik atau siswa kita yang mengerjakan soal kita menghendaki untuk alamat email mereka itu terkumpul. Jadi nanti di lembar kerja akhir itu kita akan mendapatkan alamat email peserta didik kita. Oke, sebaiknya ini tidak usah dipilih. Kemudian ada lagi perlu masuk batas ke 1 tanggapan. Maksudnya di sini setiap peserta yang memiliki 1 akun untuk masuk mengerjakan Google Form kita itu kita batasi hanya mampu memberikan 1 tanggapan. Jadi 1 akun untuk 1 tanggapan. Jadi siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali saja dengan 1 akun tersebut. Oke. Kemudian responden dapat di sini ada menu edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkas dan responden teks. Sebaiknya ini juga tidak usah dicentang ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ini nanti siswanya hanya boleh mengerjakan 1, berarti di sini kita bisa cek. Berikutnya ada fitur presentasi. Di fitur presentasi ini
ada menu tampilan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, sebaiknya di sini yang kita centang adalah acak urutan pertanyaan. Oke, kita bisa menulis pesan ketika peserta didik sudah selesai mengerjakan soal kita. Berikutnya adalah pengaturan kuis kita. Jadi, untuk membuat form ini menjadi sebuah kuis, kita geser ini, jadikan ini sebagai kuis. Kita geser, ya. Kemudian ada opsi untuk kuisnya, rilis nilai, segera setelah pengiriman, responden dapat melihat pertanyaan tak jawab, jawaban yang benar, nilai poin. Sebaiknya ini tidak usah dicentang, ini tidak usah dicentang. Nah, ini nilai poin. Setelah semua pengaturan kita sudah selesai, dari umum tadi, presentasi, kemudian kuis, maka kita klik simpan. Selanjutnya, mari kita isi soal untuk kuis kita. Misal, ini sudah pilihan ganda. Misal tentang operasi hitung pada matematika. 20 ditambah 30 sama dengan, oke, misal di sini 50, 60, 70, 80. Oke. Ini misal kita menghendaki pilihan jawaban, 4 pilihan jawaban ya Bapak Ibu ya, A, B, C, D. Nanti kalau menambahkan, tinggal kita klik di bawah, tambahkan opsi atau tambah lainnya. Oke. Kita atur kunci jawabannya, kita klik di sini kunci jawaban. Oke, ini untuk kunci jawabannya. Nah, 20 tambah 30 misal jawabannya di sini adalah 50, kita klik kunci jawaban. Ini nanti kunci jawabannya. Kemudian kita klik poinnya. Misal satu soal ini bernilai 10 atau bisa juga misalkan satu soal ini bernilai 1 gitu kan. Bapak Ibu bisa mengganti, misal ada soal yang tingkat kesulitannya sulit, Bapak Ibu bisa membuat poin dari soal itu lebih tinggi gitu. Misal saya buat soalnya misal 10 gitu. Biar nanti ketika saya membuat 10 soal, nanti hasil akhir dari 10 soal tersebut 100, misal seperti itu. Oke, saya klik selesai. Kemudian biar peserta didik menjawab soal kita, harus kita isi, wajib diisi. Set. Oke, dah. Berikutnya kita tambahkan soal lagi. Misal setelah penjumlahan perkalian, ini masih berbentuk jawaban singkat, kita ganti pilihan ganda. Opsi. Untuk menambahkan, kita klik di bawahnya, tambahkan opsi langsung.
Selain mengetik soal secara langsung, Bapak Ibu, kita di sini juga bisa melakukan copy paste terhadap soal yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi, misal di sini saya sudah menyiapkan soal yang akan digunakan untuk penilaian terhadap siswa saya. Saya membuatnya dalam bentuk Word terlebih dahulu, kemudian saya copy pastekan ke Google Form. Oke, kita pilih tambahkan pertanyaan, kemudian kita ambil dari Google Form kita, klik, copy, kemudian kita taruh di sini, kita tempel. Begitu juga untuk opsi jawabannya. Ambil. Kita beri kunci jawabannya A, 25. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya kita input lagi soalnya sampai selesai. Lalu Bapak Ibu, jika kita menemukan soal yang menghendaki kita untuk menyisipkan gambar, di soal itu ada gambar, maka koordinat titik P pada gambar berikut adalah, saya ulang, unggah, cari, soal 2, open, masuk, tinggal kita masukkan pilihan jawaban kita. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan atau menuliskan soal kita bisa juga langsung mengirimkannya kepada siswa kita dengan menggunakan menu kirim ini. Tapi sebelumnya kita lihat di sini ada menu. Di sini custom, sesuaikan tema. Ini untuk pratinjau dari penilaian kita, pratinjau dari soal kita tadi, form kita. Kemudian ini setelan, ini menu kirim, kemudian ini menu yang lainnya. Misal kita ingin membuat tampilan custom pada Google Form kita, pada soal kita sehingga menarik. Di sini kita bisa menyesuaikan warnanya. Misal kalau ini ungu, Bapak Ibu juga bisa ganti orange, berarti di sini nanti terlihat orange. Jadi kita bisa pakai gambar yang sudah tersedia atau upload dari koleksi gambar kita, logo yang kita punya, logo sekolah kita. Misal saya klik pilih gambar. Nah, di sini ada banyak pilihan ya Bapak Ibu ya. Saya klik gambar yang saya pilih tadi, saya klik sisipkan. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian tadi selain tema gambar, warna, ada gaya font juga, gayanya. Jadi kalau kita mau mengubah font tulisan kita ya Bapak Ibu, ada juga di sini. Nah, untuk mengetahui tampilan secara keseluruhan dari soal kita yang telah kita buat ini Bapak Ibu, kita bisa klik pratinjau. Di sini ada lambang mata satu, kita bisa klik pratinjaunya. Nah, akan muncul seperti ini. Soal ulangan harian pertama, mata pelajaran matematika kelas 6 SD.
11 Agustus 2020. Jadi nanti ketika linknya dibagikan, muncul pertamanya ini. Oke, saya klik berikutnya. Identitas peserta didik. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menguraikan huruf kapital. Misal, saya coba ya Bapak Ibu ya. Nama lengkap. Kelas, tadi kita buat menu drop down di kelas ya Bapak Ibu. Nah, nanti siswanya tinggal memilih nih, dia 6A atau 6B. Misal 6A. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, kita sudah sampai ke menu ini tentang soal kita. Soalnya diajak ya Bapak Ibu, karena tadi seingat saya yang pertama itu saya menuliskan soal yang sederhana 20 ditambah 30. Sampai di sini munculnya ini karena tadi kita telah melakukan pengaturan setting untuk pengacaan soal. 24 dibagi 4. Setelah selesai, saya klik kirim. Kemudian lihat skor. Oke. Soal ulangan yang pertama, ini poinnya Bapak Ibu 80 dari 100. Oke, nanti akan kelihatan, siswa akan tahu, oh ini dia jawabannya dia salah. Ini dia jawaban dia benar, ini dia jawaban dia benar. Oke. Berikutnya, ketika siswa telah mengerjakan soal kita, maka akan muncul di sini adalah respon. Respon ini berisi tanggapan dari orang lain atau siswa yang telah mengerjakan soal kita. Kita klik. Ada ringkasan, pertanyaan, individual. Oke, di sini satu responden. Nanti kalau ada banyak siswa, maka di sini akan ada diagram batangnya, nilai rata-rata, median, rentangnya. Untuk mengekspor atau menyimpan jawaban pertanyaannya siswa, kita bisa mengunduhnya dalam bentuk spreadsheet. Jadi kita klik membuat spreadsheet. Oke, buat spreadsheet baru, kita klik buat. Nah, jadi nanti akan muncul berapa skor kita dan kapan mengerjakannya, nama identitas, nomor absen, beserta jawaban-jawaban siswa itu akan terlihat di sini. Lalu bagaimana cara untuk mengirim soal kita ini kepada peserta didik? Caranya adalah kita klik kirim. Nah, kemudian di sini disediakan opsi kita mau mengirimnya melalui apa? Email atau link atau share label. Kita klik yang di sini, link membagi tautan. Nah, ini adalah tautan dari formulir kita, alamat dari formulir kita. Nah, karena ini sangat panjang, kita bisa perpendeknya dengan kita klik perpendek URL. Nah, sehingga nanti dengan mengklik tautan ini, peserta didik akan terhubung ke soal kita. Nah, jika dirasa tautan ini kan ini ya Bapak Ibu, susah untuk mengingatnya atau namanya kata-katanya terlalu sulit, form.ilg/1h7 ini. Nah, kita bisa juga mengubahnya menjadi kalimat atau kata yang mudah diingat dengan bantuan menggunakan gg.gg atau bit.ly. Saya akan mencontohkan, misal kita menggunakan gg.gg.
gg.gg di sini menu untuk short link URL. Jadi ketika tadi kita sudah menyalin link kita ini, misal walaupun ketika diperpendek merasa kurang nyaman dengan dengan tulisan seperti ini untuk dibacanya, kita bisa letakkan di sini put. Oke. Kita klik custom link. Kemudian kita ganti misal gigi. Oke, kita misalkan tulis di sini UH Matematika 1. Kita klik short URL. Nah, jika ada tanda seperti ini, short URL seperti ini, berarti kata yang kita tuliskan itu sudah dimiliki oleh orang lain, maka kita ganti. Baik, Bapak Ibu, ketika tadi kita sudah membuat short URL kita biar lebih kelihatan lebih enak untuk dibaca dan siswa juga memahami bahwa ini adalah penilaian pertama matematika. Tadi saya buat gigi.gg-nya dengan nama ini, maka setelah sudah selesai kita copy, kemudian baru kita share ke peserta didik. Demikianlah Bapak Ibu tutorial saya terkait dengan pemanfaatan Google Drive, dalam hal ini Google Form, untuk melakukan penilaian online kepada siswa. Tetap semangat untuk mengikuti diklat ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.